Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang mukjizat. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah siswa diharapkan meyakini kebenaran adanya mukjizat dan menjiwai perilaku sikap percaya diri dan tolong-menolong sebagai bukti keimanan pada mukjizat. Dan siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pengertian, contoh, dan hikmah mukjizat. Dan siswa mampu menyampaikan contoh kisah tentang adanya mukjizat. Mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri mukjizat adalah 1. Diturunkan hanya kepada para nabi atau rasul. Kedua, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Ketiga, diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Kelima, bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Mukjizat dibagi menjadi dua macam. A. Mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Mukjizat kauniyah disebut juga dengan mukjizat terbatas. Artinya, di luar kemampuan manusia, terjadi hanya sekali dan dalam waktu satu tempat. Tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Contoh, mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang yang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal atau sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Contohnya, Al-Quran memiliki keistimewaan yaitu kandungannya luar biasa, susunan sastra yang indah dan akan terjaga sepanjang masa. Berikut ini adalah beberapa contoh para nabi dan rasul yang memiliki keistimewaan atau mukjizat. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yaitu membuat perahu besar yang dapat menampung seluruh pengikutnya beserta berbagai jenis binatang secara berpasangan. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai mukjizat tidak hangus terbakar oleh api. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat. Tongkat yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam bisa berubah menjadi ular dan dapat membelah laut. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disebut sebagai Khatamul Anbiya, yang berarti penutup para nabi. Itu artinya tidak akan ada lagi para nabi setelah Nabi Muhammad. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim, Isra Mi'raj, mampu membelah bulan, memancarkan air dari selah jarinya hingga cukup untuk diminum 1.400 orang. Setelah mempelajari tentang mukjizat, dapat kita pahami bahwa
Mukjizat adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya sebagai bukti atas kebenaran ajaran yang mereka sampaikan. Selain itu, mukjizat juga menunjukkan kebesaran dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Adapun fungsi dari mukjizat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bukti kenabian atau kerasulan seorang nabi atau rasul. Yang kedua, memperlancar penyampaian ajaran tauhid dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Yang ketiga, penguat ajaran dan hujjah atau argumentasi Allah kepada manusia yang mengingkarinya. Keempat, sebagai penolong bagi umat nabi dan rasul yang taat, dan azab bagi umat nabi yang ingkar. Melihat pentingnya fungsi mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, maka wajib bagi para nabi dan rasul untuk menunjukkan mukjizat-mukjizat tersebut pada umatnya. Sedangkan hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran tentang mukjizat nabi dan rasul ini adalah untuk mengetahui betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, sekaligus kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kita tentang mukjizat. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan tentang kejadian luar biasa lainnya, yaitu karamah, maunah, dan irhas. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.